Padahal saya ngebayangin dia ini kalau jadi mantep banget. Misal sidak nih ada apa-apa gitu. Dia bisa pakai gaya impersonate gitu. siapa-siapa. Misal Pak Ahok nih. Iya. Dia Pak Ahok. Iya. Dia sebagai Pak Ahok melihat ada yang ketidakberesan pembangunan sekolah karena tidak sesuai dengan bestek atau tidak sesuai dengan plafon anggaran. Iya. Langsung bisa dia. Ini gimana? Ini kan saya sudah melihat. Bapak tadi melaporkannya ini tidak benar. Iya. Nah kalau begini siapa yang mau ditipu, Bos? Iya. Ini nggak ada, Bos. Iya. Ini masyarakat melihat di luar. Iya, Pak. Anda tadi menyajikan waffle. Iya. Ketika digigit alot, ini waffle apa? Iya, itu tuh suara. Oh, manual. Iya. Manual. Mesinnya rusak. Manual. Kan menyambut tamu gitu. Makanya dua dia megangnya. Karena Kenapa? kalau otomatis kan dia tinggal gitu Oh, aja iya. nggak usah megang. Berarti kan Dia ada masih ada Masih kopling. ada koplingnya. Iya Pak, masih Iya. ini mesin uap ya ini. Iya. Ngantuk mulu Pak, menguap dia. Wow. Iya. Aduh, tepuk tangan dong buat Gilang Dirga. Terima kasih Mas Akbar, Kang Denny. Sama-sama terima kasih sudah ini kita ini ibarat tamunya satu. Dia di Jakarta Timur, nggak di Barat. Iya maksudnya dapilnya kan. Iya, Kita dapilnya. ngobrol nanti itu. Ini ngobrolin. Ya jangan di Barat Gilang dong, di dulu. Timur kayak kenapa Iya, di sih? Timur. Lu selalu mengarahkan gitu. Perumpamaan. Enggak, tapi Ibarat. kan kenapa harus memakai kata-kata itu? Ada ibarat, saya ingin mengutarakan. Ya udah ganti katanya, Apa? jangan ibarat. Jadi seolah-olah Semisal. oh, tutup. Rolling Stone-nya ditutup. Rolling door. Rolling Stone. Gue sebel banget nih sama Kang Denny nih. Tiap ketemu gue mesti mikir. Orang tuh biasanya ya Eh. makin tua itu makin alim ini ya. Ini makin tua makin jengkel. Justru ini karena alim kan ilmu. Nah, ilmunya makin Iya. banyak makanya jadi jengkelin. Ini Bapak roti bakar aja deh. Waffle. Wah, nipu gua. Gua tahu waffle lah. Iya. Ini waffle. Panas masih panas. Masih panas. Biarin ya. Masih Sakti juga ya. waffle ini ya. Udah jadi abu itu ya, sampai Iya, abu-abu tahu gitu. ini buat tamunya ini. Oh iya Wis. siap, terima kasih. Ini. Nah, Gilang, masa saya gini. Lu harus tahu dulu namanya dia lengkapnya apa. Saya tahu nih. Siapa? Cuman nggak lengkap. Nama dia itu nama lengkap. Iya. Cuman nggak lengkap. Maksudnya? Enggak, maksud gua nggak pas Nggak pas. sebenarnya Loh, namanya. kok nggak pas gimana? Coba namanya siapa lu? Nama? Gilang Dirgahari. Nah, hari apa? Nah, nggak jelas kan? Lu kan ngelihatnya gitu. Nggak sekarang- jelas. Ini nama lengkap tapi nggak lengkap. Dan nggak ada yang namanya Dirgahari Republik Indonesia, nggak ada. Ada aja Dirgahayu. Kenapa ini Dirgahari? Dirgahari itu singkatan lagi. Apa? Dirgahayu RI. Oh iya. Karena Singkatannya. lahir dia bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Makanya lagunya adalah Dirgahari Merdeka, Nusa dan Bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka. Itu. Bener, lu sekali-kali semangat ya. merdeka. Sesekali-sekali merdeka. Gimana sih? Sekali aja sekali merdeka. Sekali merdeka. Iya, Tetap merdeka. Ya Allah. Malah sekali-sekali merdeka. Apa sih lu? Jauh sekali. Karena kadang banyak orang yang katanya kita tuh belum merdeka. Nah, itu. Lo kan enggak, itu kan tergantung. Itu orang Thailand, karena orang Thailand nggak pernah dijajah, makanya mereka tidak merasakan merdeka. Di Thailand nggak pernah dijajah. Nggak pernah. Tapi kan belum tentu bahwa negara yang dijajah dengan tidak dijajah terus dia maju, tergantung. Tergantung nih. Karena banyak juga yang namanya tergantung siapa yang menjajah. Kalau yang dijajah sama Inggris, Ya. dia kan ada Commonwealth tuh. Ada, betul, Jadi sampai memang sekarang. sampai sekarang sehingga negara-negaranya tumbuh. Betul. Dan ya, si Inggris tuh bener-bener memberikan yang namanya transformasi ilmu, teknologi kayak begitu. Setuju. Nah, tapi ini menariknya negara Commonwealth ya. Ya. Waktu gua ke London, jadi ada di satu hotel itu gua nginep, disediakan handphone gratis untuk negara Commonwealth. Jadi bisa kita bawa tuh, Kang. Jadi Kemana-mana lu bisa kemana-mana. telepon Itu pakai. telepon gratis bisa ke Malaysia, Singapura, pokoknya negara Commonwealth aja. Dan lu nggak perlu pakai pulsa. Kalau kita kan beli pulsa kan kalau di London. Iya. kan? Iya, heeh. Nah, kalau itu enggak. Jadi dari hotel disediakan handphone gratis. Gila nggak hebatnya sampai Hebat. sejauh itu. Sampai Di sebegitu. Inggris, nggak Iya. perlu pakai pulsa, tapi perlu pakai visa lu ke sono. Ya iya, Iya, kalau makanya. visa sih. Nggak, lu ke Italia juga
lu tetap pakai visa walaupun lu hanya akan melihat menara visa. Gua orang Sunda. Iya benar, nggak bisa ngomong iya benar nggak bisa. Tapi kita harus ada duit kalau ke Eropa. Karena kalau nggak ada duit nggak visa. Oh, nggak bisa. Bisa. Bisa aja lu. Oh. Bisa. Nggak, balik lagi ke Gilang gitu. Dirgahayu bertepatan dengan hari 17 Agustus. Itu emang bapak atau orang tua itu ngincer hari itu atau emang nggak sengaja? Yang gua tuh begitu tepatnya lu lahir, Iya, kan gitu. ada yang namanya kalau di kelahiran tuh ada namanya tuh apa namanya? Partus. Iya. Partus itu adalah seminggu penembak sebelum. Petrus tuh. Bukan dong, itu Petrus. Oh. Ini Partus itu adalah sehari sebelum 7 hari sebelum sama 7 hari sesudah. Iya. Itu yang hebat orang tua lu bisa. Itu buatnya Enggak. buatnya itu kok bisa tepat? Buatnya tanggal berapa pada saat Enggak tahu. Zaman dulu mana ada sih, kalau sekarang kan enak. Sesar kita bisa nentuin tanggal. Mana si Sesar mana mulu. Bukan sesar itu. Itu bukan sesar. Itu kan ini C-section. Oh, Iya, bukan yang gini-gini, Oh, Pak. bukan. Beda. Iya. Beda. Kalau dulu emang nggak tahu, tiba-tiba emang lahirnya harusnya tanggal Lu normal 17. lahirnya? Normal. Iya. Ya normal, bukan yang pakai tetet, bukan yang sesar. Iya, Bukan sesar yang sesar, itu. Nah, iya. berarti ini ya, simpel aja yang ringan-ringan. Pernah dapat keistimewaan kan? Kalau biasa Kalau orang yang lahir tanggal lahir, 17. pernah ngerasain apa dulu? Misal pengalaman, karena lahir tanggal 17 Agustus, misal bayar apa kalau sekarang Gratis. yang Kemarin nama tuh yang namanya Agus. Yang namanya Oh iya, yang namanya Agus. Agus, itu Dulu pernah tuh dulu apa? zaman itu, Mas, Iya. setiap yang lahir tanggal 17 Agustus boleh melapor ke presiden. Iya. Nanti setelah itu akan dapat hadiah lah, bingkisan dari Oh, presiden. zamannya Pak Harto itu ya? Zaman Pak Harto. Oke. Iya. Nah, tapi waktu itu bokap tuh karena entah kesibukan atau mungkin males ngurusin Nggak segala macam, ngurusin nggak ngurusin itu itu. gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Iya, berarti kemarin kalau tapi namanya bukan Agus ya. Bukan. Yang kemarin Makanya nama Agus. yang namanya Agus seolah-olah dia dilahirkan pada bulan Agustus. Iya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ada yang namanya Agus, cuman juga nggak bulan Agustus kan? Iya, lahirnya Januari. Ya. Agus Januarto misalnya. Gimana sih? Agus Iya, Januarto. Nggak, Iya, Agus Januarto. Gua punya asisten di luar. Namanya siapa? Dia lahir nama aslinya Heeh. Agus, minta dipanggilnya E-boy. Iboy. Bebas dong. Iya, bebas. Orang bebas menentukan. Ih, kok Iboy sih namanya? Enggak, maksudnya dari mana? Ya mungkin kan dia kan tadinya agak ke wanita-wanitaan. Oh. Terus orang bilang, kok wanita-wanita? Ih, boy. Gitu Oh, kan. gitu. Ih, laki-laki, boy. Ih, boy. Gitu. Nah, balik lagi yang tadi Kenapa awal jadi jokes saya bapak-bapak gua di sini? bebas di sini. Ini ketemu dia nih. Ini pokoknya racun dia itu. Balik, maksud saya tadi gini. Kenapa kita ngundang satu, cuman yang datang banyak karena dia ini jago impersonate. Oh, itu maksudnya. Iya, Jadi jadi- tadi bisa ngeliat kodam aku ada. Enggak. Nggak bisa lah. Coba kita undang Gila. dia datang sebagai siapa? Bisa. Dia sebelum lu ke Kodam, lu harusnya deketin dulu Kodim. Paramil gitu misalnya. Bukan. Kan biasanya orang itu iya. orang dilindungi kodam ya. Iya, Dia kodam. dilindungi kodim. Iya, iya. Kolonel. Kolonel Iya, iya, apa iya. Twitter tutur tinular. Tituger. Let call tituger. Tindak dan tutur halus ger. Wow. Nah, itu sejak kapan tuh? Impersonate? Iya, impersonate. Kok tertarik lu dengan impersonate itu sejak Nggak tahu kapan? kan kayak SMP deh. SMP tuh Oh, SMP lu udah suka niru-niruin itu? guru nggak masuk kan biasa kan entah telat masuk entah apa gitu kan. Terus coba buat meramaikan suasana lah, mencairkan suasana. Iya, seperti biasa lah. Seperti biasa, berdiri depan kelas terus ngikutin guru yang harusnya mengajar hari itu. Terus teman-teman Dapat pada suka sambutan. tuh, dapat sambutan. Oh iya bener, gue gayanya begitu. Ternyata gue juga nggak sadar, gue tuh ternyata secara nggak langsung sepemerhati itu gitu, seobserve itu orangnya. Tapi ya observasi juga. nggak diniatin, tapi pas ini oh langsung dapat. Gampang aja, gampang masuknya. Gitu. Gayanya ya begini gitu. Udah akhirnya pas di YKS mulai tereksplor. Jadi disuruh jadi apa. Oh ternyata bisa. Oh ini suara ini bisa gitu. Akhirnya udah jadi komoditi deh. Kayak Dan temen lu kan saya- tuh enaknya bisa nyanyi lagi. Iya, Karena alhamdulillah. nggak semua orang yang bisa impersonate ya cuman melakukannya, tapi belum tentu nyanyinya bagus. Iya, Nah, lu tuh nyanyi juga lengkap. bisa. Iya. Saya dulu juga pernah mulai SMA kalau nggak SMP kali. Dia impersonate pertama awal juga guru. Dia kan gini, impersonate lari tuh ambil kencing. Saya tanya, impersonate siapa? Guru kencing berdiri katanya. Oh, murid kencing berlari. Dia impersonate peribahasa. Gimana sih? Oh, peribahasa nggak bisa di impersonate dong. Aduh. Gimana? Kalau ini dulu suka.
impersonate kan, berantem mulu dia. Kok impersonate guru silat katanya. Wow. Lu kalau impersonate tuh dari bukan hanya geraknya, tapi Iya. yang pertama adalah saat suara, Bener. terus dinamika, Cara dia ngomongnya, cara dia intonasinya, ngomong, iya, iya. intonasi yang seperti itu. Iya. Lu yang paling sulit, yang pernah lu observasi agak sulit. Gue tuh agak sulit sampai sekarang itu kalau penyanyi Duta. Sheila on Seven, gue masih belum ketemu timbrenya di mana tuh masih belum ketemu. Gue udah sampai pakai Mungkin lu piano. bisa belajar ke si Brokoli mungkin. Kok brokoli? Siapa? Brokoli kan Brokoli, Eddie Brokoli. Brokoli, Eddie. Harapan Jaya, ya tahu. Iya. Kenapa? Lo kan dulu kan pernah bermasalah juga dengan Sheila on Seven, tapi terus dia alihkan dengan Sheila on Majid akhirnya. Enggak, Sheila Majid nggak ada on ya, nggak ada on ya. Sheila Majid Nggak tahu ada, lagunya. nggak ada. Iya. Dia- Gimana lagi lagunya? paling- Gue lupa. Kenapa paling susah ya? Coba Nggak nemu. Duta Sheila on Seven. Heeh. Coba impersonate duta narkoba. Nah, itu Wah. lebih gampang. Itu lebih gampang. Duta toko kaset kali. Beda. Itu kalau penyanyi. Duta, lu Duta. susah duta. Duta. Bisa kalau politisi itu gue sampai sekarang lagi mencari Pak Prabowo. Oh, Prabowo gimana lu? Nggak tahu, susah banget karena suara dia tuh rendah tapi tegas, terus suaranya tuh lantang. Nah itu tuh susah tuh, Kang. Sampai sekarang gua nggak bisa. Kalau Pak Ganjar, Kalau ya beberapa kali kan pernah saya coba. Nah, bedanya Pak Ganjar nih, ada persamaan antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kalau bicara dia lebih pelan dan suaranya lebih berat. Jadi misalnya, ya saya kan mau berharap semoga acara ini jadi ya bagus lah. rambut apa? Nah, yang kemarin Pak Oh, Jokowi. iya, benar-benar. Nah, coba yang Pak Jokowi kemarin. Apa nih? Pertanyaannya lu tahu nggak yang Yang pertanyaannya gimana kemarin? Rambut pirang, rambut putih namanya uban. Ya. Rambut merah namanya pirang. Pirang. Kalau rambut hijau namanya? Nah, ayo coba. Tahu apa? Silakan Pak. lu ngomong gitu Jokowi. tanyanya. Oke, rambut putih namanya? Ini Pak Jokowi apa bukan nih? Oh, gue nanya jadi Pak Jokowi ya? Iya. Oh, iya. Sorry, gue ngeliat video. Iya. Rambut putih namanya? Uban. Rambut merah namanya? Pirang. Pirang. Rambut hijau namanya? Rambutan belum mateng. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Ini Pak. Tapi itu ger. Tapi ger, Tapi iya. yang kedua, beliau agak gagal. Iya. Karena jawabannya beliau itu sulit gitu kan. Apa? Lo yang itu pertanyaannya. yang, aduh, gua belum yang ini agak yang udah dewasa ditanya dua mau dapat sepeda nih. Apa artinya jauh di mata, dekat di hati? Terus orang itu yang pertama sih ya pasti Allah. Pak Jokowi langsung Iya. Serius ya? Ya kalau itu betul ya, tapi maksud saya bukan itu. Nggak ngerti kondisinya. Ya, konteksnya, Aku iya, tuh nggak nyalahin Pak Jokowi. Ini dua orang nggak ngerti posisinya. Aduh. Tapi sebenarnya ada jawaban yang lebih tepat. Rambut hijau itu. Coba ditanya rambut putih. Rambut Putih, uban. Rambut merah namanya. Pirang. Kalau rambut hijau, Oh iya. P3. Lu memperjuangkan apa tuh kalau P3 tuh? Kesejahteraan kan? P3 itu kesejahteraan memang. Oh berarti kalau misalnya khusus ke arah sana kenapa nggak P3K? P3 yang memperjuangkan kesejahteraan. itu kesehatan, itu kesehatan. Bisa aja kan P3K. Bisa juga. Iya bisa dong. juga. Yang penting ada P3-nya lah. Nah sekarang lu setelah impersonate terus tiba-tiba lu masuk ke dunia politik nih. Apa yang membuat lu menarik dengan dunia politik? Sebenarnya secara karir juga masih on the Wah, top. lu masuk. Lah tapi kan nah ini ya kadang-kadang nih kalau misalnya ada satu bukan stigma ya namanya ya. Paradigma. Ya kalau misalnya si artis udah mulai nggak laku, udah nggak ini tuh larinya ke politik. Akhirnya tuh politik jadi tempat-tempat sampah. Bukan orang-orang ahli yang akhirnya hadir di situ. Nah itu yang nggak boleh juga. Karena kalau yang masih sehat, masih top tuh larinya di GBK ya biasanya. Ya iya kalau bukan nggak selalu digali di GBK. Nggak ke sana. Oh iya. Ah itu
stigma itu bener nggak kalau secara pribadi lu kan masih oke kalau menurut saya secara entertain ya. Ya, syukurlah kalau misalkan Mas Akbar bilangnya masih oke. Masih. Karena seenggaknya salah satu stigma yang tadi Kang sudah terbantahkan. Oke. Gitu kan ya. Nggak laku akhirnya lari ke politik. Enggak. Jujur sebenarnya gua tuh dari 5 atau bahkan sampai 8 tahun yang lalu lah udah mulai nanya-nanya ke orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dunia politik. Kayak sebetulnya misalkan Mas Eko, Teh Desi, terus Mas Dede Yusuf gitu. Udah nanya bener-bener ke Kang Emil juga. Tiap ketemu, Kang, ini begini-begini, bantu ajarin saya kapan-kapan gitu. Ya udah nanya, udah ada ketertarikan ke sana. Di satu sisi sebetulnya emang pengen mencoba hal yang baru karena gue tuh explore banget anaknya di satu sisi. Penasaran lah, pokoknya pengen dunia yang baru gitu. Betul. Nah, sama resah sebenarnya. Keresahan dan itu gelisah itu dan ya? gelisah tadi gitu loh. Kenapa sih kayaknya gue tuh berada di dunia entertainment, tapi regulasi untuk dunia entertainment tuh kayaknya sepihak gitu loh. Kadang-kadang kan kita kan sebagai pelaku nih, pion lah ibaratnya kalau di dunia TV. Betul. Nah, kadang-kadang kita tidak mendapatkan hak yang jelas. Apalagi kalau misalkan bicara lebih spesifik ke share dan rating. Mas Akbar pasti pernah mengalami, sering banget mengalami share rating nggak bagus padahal kita ngerasa acaranya udah oke banget. Under pressure terus lah kita. Under pressure, kita yang jadi ini yang kambing hitamnya akhirnya kan. Akhirnya dibuang. Padahal menurut kita ini acara harusnya bagus ini. Cara ngebawainnya oke, udah sesuai jalur gitu. Tapi kok tetap nggak bisa bersaing ya. Malah kalah sama hal-hal yang sifatnya viral. Dan kadang-kadang kita sebagai pengisi acara harus membopong atau ngemong lah anak-anak yang viral itu. Walaupun itu gue menganggapnya sebagai profesionalisme. Tapi akhirnya jujur, induk dari semua itu kembali lagi ke share dan rating. Karena kan kita hidup di dunia industri itu. Betul. Jadi kita tuh seolah-olah menuhankan itu, share and rating. Tapi ada yang satu yang unik dari lu tuh sebenarnya. Apa tuh? Dari cerita lu tadi ya. Ketika lu bertanya kepada Mas Eko, Mas Desi, PAN. Lu datang ke Dede Yusuf, Demokrat. Tiba-tiba lu datang berbicara dengan Ridwan Kamil, Golkar. Lu masuknya P3. Gue juga nggak ngerti. Itu gue dulu bingung mau ngomong sama siapa gitu deh. Mungkin ada pengaruh pasti lu. Kenapa lu masuk P3? Mungkin dia setelah umroh lihat Ka'bah. P3 kan lambangnya Ka'bah. Iya, tapi nggak dia punya guru spiritual juga. Apa memang guru spiritual lu mengarahkan untuk lu ada di sana? Jadi dari sekian banyak tawaran saat itu memang akhirnya gue coba untuk melakukan istiqoroh aja. Karena gue nggak mau salah, gue bener-bener pengen terjun, terus gue mau belajar, bener-bener gue mau belajar gitu. Karena ini menyangkut halayak banyak gitu kan. Nah, jadi pada saat istiqoroh itu kemudian akhirnya gue mendapatkan kayak jawaban, tanya lagi deh ke guru spiritual deh. Gitu. Tanya guru spiritual, beliau juga alhamdulillah akhirnya sholat dulu saat itu. Jawabannya ya udah coba deh ke Ka'bah deh gitu. Udah, P3, hijau gitu ya udah. Arahnya ke hijau, coba untuk masuk ya alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin ada misi tertentu mungkin. Lu harus banyak memperbaiki di P3 itu juga sendiri. Nggak ngerti Kang, cuman mungkin arahnya... Karena satu yang gue bilang ya, kaderisasi ya di sana tuh kan yang tidak muncul tokoh-tokoh dari P3 sendiri. Banyak banget yang membuat kecewa si masyarakat Indonesia ya. Itulah ketika partai yang berlandaskannya misalnya religi, tetapi ternyata orang-orangnya itu tidak seperti yang diharapkan. Misalnya melakukan korupsi lah, misalnya atau ada tindakan-tindakan yang lainnya. Nah ini yang walaupun itu sebenarnya oknum, ya kan? Lu di antara segitu banyak ada 1, 2, tapi kan itu jadi permasalahan. Iya, betul. Nah, entah kenapa juga maksudnya kalau bicara masuknya kan tadi sudah terjawab. Nah, cuman untuk kaderisasi ya mungkin setelah gua masuk ke dalam akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya energi baru dan semangat baru untuk bisa gabung di P3 karena kita bisa lihat sendiri sekarang P3 itu memang image-nya sepertinya partai konservatif. Sangat tua gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan masuknya gua dan beberapa anak muda lain akhirnya bisa merubah paradigma itu semua. Walaupun kita tetap harus sesuai dengan terahnya P3. Di sisi lain sih berbicara mengenai kaderisasi ya harapan gua sih kedepannya, walaupun ya itu diatur undang-undang ya, siapapun tetap bisa melakukan politik praktis walaupun masa lalunya seperti apa. Tapi ya gue berharap sih kedepannya akan banyak sekali kader yang muncul melalui P3 dan mudah-mudahan tidak hanya dari dunia keartisan. Karena gue sadar betul value gue itu adalah kenapa gue bisa masuk dan akhirnya
orang banyak majuin gue ya karena gue sudah dikenal masyarakat. Iya, betul. Itu tidak masalah gitu. Iya. Itu kan udah poin tersendiri, Betul. maksudnya keuntungan. Keuntungan, betul. Gue sadar betul itu, maka dari itu akhirnya gue pengen tidak mau mengecewakan partai. Ya. Nggak mau sekedar masuk, tapi nggak ada isi. Ya. Nah, intinya adalah ya mudah-mudahan nanti ke depannya gue bisa tetap berada di partai ini dan bisa membantu untuk kaderisasi kader-kader partai berikutnya. Harapannya itu sih. Jelas kalau gini jelas. Tapi kan sekarang ada bukan fenomena sih. Ada misal ini udah benar-benar dari mulai partai ini mulai awal tiba-tiba loncat ke partai yang lain karena ada satu kepentingan. Kalau menurut Gilang sendiri, Lu ngelihat orang-orang yang jadi kutu loncat lah. Lu karena tau nggak banyak kutu loncat. Nggak, gitu. bukan kutu loncat. Ada satu kutu loncat yang paling terkenal. Apa tuh? Ruhut Sitompul. Itu tuh dan kutu loncat, wah luar biasa lah. Demokrat, Wah. Di zamannya dia selalu Iya. nggak tahu sih, mungkin kalau menurut saya ada yang dia cari ternyata, yaitu dia tuh cari aman. Iya. Iya. Iya, Kalau keluar dari mulutnya dia mah aman ya. Dia memang aman. iya, Dia memang cari begitu. aman. Ya. Iya, karena kalau dia ke partai umat, dia cari amin. Iya. Betul. Bagus banget lagi lucu banget. Cari amin. Jadi ini menurut lu lihat pandangan orang-orang yang seperti itu gimana? Kita kembalikan lagi aja Kang, sebenarnya kayaknya ya kita sadar betul bahwa di politik itu tidak ada yang namanya kawan abadi, tidak ada lawan abadi, adanya itu politik, kepentingan. iya, betul. Politik begitu. Jadi melihat seperti itu ya kita kembalikan saja lagi. Nah ini yang nggak boleh terjadi sebenarnya, seharusnya memang platformnya jelas seperti itu ya. Kalau misalnya regenerasi dengan kaderisasi sebenarnya ditanamkan yang namanya spirit korsa itu. Setuju. Itu yang paling penting. Setuju. Jadi orang tuh punya artinya apa? Ketika ada sebuah pengkhianatan itu sebenarnya adalah aduh kalau kata orang apa ya? Lu tuh menjijikan sekali gitu berkhianat gitu misalnya seperti itu. Nah makanya memang harus dibuat supaya bagaimana si orang-orang itu tidak loncat-loncat seperti Iya. itu. Walaupun sebenarnya mengaturnya susah ujung-ujungnya, karena kan kembali ke perspektif masing-masing dan itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Jadi tidak masalah soal itu. Cuman kalau gua berpatokannya itu sama almarhum Mbah Mun. Jadi Mbah Mun dari awal sampai meninggal, beliau bilang, Waduh, kalau beliau mah hebat banget lah, udahlah. saya tetap di Gurunya P3. banyak kiai. Iya, nah maksudnya itulah mungkin yang akhirnya kesini-kesininya gue ngerasa, ya bismillah mudah-mudahan gue benar di P3 karena ini partai dilindungi oleh ulama insya Allah. Gitu. Iya. Gitu Nah, lu aja. tuh sendiri masuk ke satu partai ini ya, itu ada ini nggak sih, ada promotornya? Promotor sih nggak ada Kang, cuman memang proposal yang banyak. Oh, kalau itu proposal begitu lu nyalon biasanya proposal banyak. yang masuk. Enggak kan seharusnya kalau misalnya begitu ada orang yang ngajak, jadi kaderisasinya itu akan jelas. Yes. Ketika terjadi masalah dengan dirimu, itu nggak usah harus langsung si ketua partai yang Yang akan turun. berbicara, tetapi si yang mempromosikan lu berapa orang, 5 orang. Coba tanya dia kenapa gini, alasannya ya. apa? Mereka Ya, yang ya. nanti. Nah, hal-hal seperti itu yang paling penting. Nah, Dia memang nggak ada promotor, cuman yang jelas setelah dia nyalek nih pasti dia akan promotur. Nah, Iya. promotor itu Lu kayak pasti. penyanyi, Iya, promotor. kayak penyanyi. Iya. Jakarta Timur. Saya ini tahu gini karena ini guru spiritual saya. Oh, L-nya mana? Enggak dia tua doang, enggak ada spiritnya. Semangat tua gitu. Enggak, lu Spirit langsung tua. dia saya guru spiritualnya juga. Jadi udah tua tuh masih spirit kan. Mantep banget ya, kayaknya udah benar-benar Udah mantap paham dia. delivery-nya, tata caranya. Jadi kalau kampanye sih udah oke lah, secara verbalnya udah oke. Modal lu tuh udah ada lah ya. Maksudnya karena tuh biasa ngomong. gagasan yang lu mau bawa udah jelas. Orangnya lu juga moga-moga gue sih berharap lu lurus gitu. Iya. Amin, mudah-mudahan. Nah, ngelihat peta politik yang sekarang nih menurut lu seperti apa nih? Kalau dari gua pribadi ya, melihat peta politiknya ini, gua sih sebenarnya di satu sisi bangga bisa masuk di dalam percaturan politik ini. Cuman di sisi lain kayaknya beberapa kali gua, ternyata gua masih harus banyak belajar. Ternyata gua tidak sepintar itu main catur gitu kan. Nah, tapi untuk skop yang lebih kecil dari pencalekan gua sendiri di Konstituen Jakarta Timur, menurut gua Jakarta Timur ini adalah salah satu dapil neraka. Oke. Karena incumbent-nya
luar biasa ya, sebut aja misalkan ada Mas Eko, ada Bang Putra Nababan, terus ada beberapa nama-nama besar juga yang ada di sana. Nah, akhirnya yang membuat gua nothing tulus adalah ya sudahlah, yang penting gua berusaha, dan di satu sisi kalaupun gua nggak jadi, setidaknya gua sudah masuk ke dalam partai. Dan gue sudah banyak, mudah-mudahan gue bisa banyak belajar di partai tersebut dalam dunia politik. Dan nanti kalaupun tidak jadi, mudah-mudahan gue masih bisa kembali di usia gue yang insya Allah masih produktif ini di dunia entertainment. Padahal saya ngebayangin dia ini ya, kalau jadi mantep banget. Misal sidak nih ada apa-apa gitu, dia bisa pakai gaya impersonate siapa-siapa. Misal Pak Ahok nih, dia Pak Ahok, dia sebagai Pak Ahok melihat ada yang ketidakberesan pembangunan sekolah karena tidak sesuai dengan bestekel, tidak sesuai dengan plafon anggaran. Iya. Langsung bisa dia. Ini gimana? Ini kan saya sudah melihat. Bapak tadi melaporkannya ini tidak benar. Iya. Nah kalau begini siapa yang mau ditipu, Bos? Iya. Ini nggak ada, Bos. Iya. Ini masyarakat melihat di luar. Iya, Pak. Anda tadi menyajikan waffle. Iya. Ketika digigit alot, ini waffle apa? Iya, itu tuh suara. Ini gini Pak Ahok kan sekarang jadi sebagai komisaris, komut ya. Iya. Komut, kalau komit itu nggak pasti nggak akan komat kamit. Karena apa? Kalau udah komit dia nggak akan komat kamit. Bener nggak? Ya. Ini Pak, ini masalah pertamax Pak. Iya. Pertamax tuh termasuk naik Pak. Kenapa? Ini yang keduanya gimana kira-kira Pak? Ketiga, kedua, belum. Ini kan yang pertama udah naik, apa yang kedua, ketiga, keempat? Enak gitu, maksudnya dia bisa konstituen tuh jadi nggak bosen gitu. Dikunjungin hari ini dikunjungin Gilang Dirga. Iya. Besok apa dikunjungin Pak Ahok. Iya, jadi betul. tergantung konstituen minta dikunjungin siapa gitu. Bisa request. Misal Bisa Bapak mau, request. Bapak dari konstituen Jakarta Timur mau minta dikunjungin siapa Pak? Saya sih pengennya yang datang tuh menghibur. Ketemu siapa Iwan Pak? Fals. Oke. Iwan Fals. Baik, Iwan Fals sebentar lagi datang. Oh, udah Pak. datang. Iya nih Pak, silakan Pak. Ribuan kilo jalan yang ku tempuh lewat Kalimalang untuk bertemu dirimu. Kalimalang kan Jakarta Iya Timur. benar. Mantap. Jakarta Timur. Om Iwan maaf, Mantap. Pak. Ini bercanda Om, nggak bermaksud merubah. Enggak lah. Ampun. Enggak. Beliau mengerti. Iya. Jadi enak gitu. Enak. Saya Nah, balik lagi nih, ada satu hal. Gue tuh sebenarnya ingin memberikan sebuah apa ya namanya proposal juga nih. Selama ini manusia orang-orang tuh ribut mengenai masalah untuk capres usianya dan juga ada keterbatasan lah misalnya. Mau 40 mau diturunin. Yang 35. dari yang batasnya dari 70 gitu Dinaikin. kan. Enggak di 70 iya, udah dibatasin. dibatasin semuanya seperti itu. Padahal kan sebenarnya itu tergantung dari si DPR MPR aja nanti kesepakatannya mau seperti apa. Kalau misalnya presiden dipilih hanya boleh 2 kali, kenapa orang-orang DPR bisa sampai 5 kali lebih malah mereka? Kenapa nggak dibatasi saja dengan misalnya bahwa mereka bisa masuk di DPR itu 3 periode saja. 15 tahun itu yang namanya perubahan zaman itu langsung berubah. Dia komunikasi di antara seperti gua dengan anak gua juga bermasalah gitu dalam komunikasi karena dia ada zamannya, dia punya zamannya sendiri. Kenapa nggak DPR juga harusnya berani untuk bahwa mereka membatasi. Iya, jangan terus-menerus. Akhirnya kan lu lihat sekarang ya, kalau misalnya kita lihat orang sekarang ini milenial yang menjadi Pemimpin. Iya, yang menjadi maksudnya tuh yang memilihnya yang akan 60% lebih. 112 juta lah. Iya, seperti itu. Tetapi yang berbicara daripada si partai-partai di sini orangnya orang tua semua. Bahasanya bahasa begitu aja gitu, bahasa baku yang tidak ya mungkin mereka mengerti lah. Tetapi kan seharusnya ada secara satu frekuensi lah. Itu tuh sangat penting. Kenapa Mas Gibran begitu muncul? Karena dia memang Sosok mewakili itu dia. Iya. Sebenarnya bahkan Kang sebetulnya ya, gua tuh niatnya kalau misalkan nanti visi misi gua ini berhasil menuju ke prolegnas, kemudian dibahas dan akhirnya yang share dan rating itu selesai, ya mudah-mudahan akhirnya ekosistem dari dunia entertainment bisa berubah dan gua udah berhenti dari itu Kang, gue cukup jadi kader di P3 aja. Gue akan kembali karena jujur sebenarnya gue ada passion di politik, tapi keinginan gue yang lebih besar itu adalah mimpi gue tuh bermain di Hollywood sebetulnya. Jadi di satu sisi mudah-mudahan ini berhasil,
gue akan coba untuk kalau mudah-mudahan masuk akan coba kawal. Setelah itu 1 periode selesai, udah puas gue Kang. Yang penting atmosfer dari dunia entertainment sudah kembali seperti apa yang harusnya sesuai dengan undang-undang dasar tadi. Jadi nggak ada target, gua di entertain, oke saya kurangi, udah gua di jalur politik sampai tua, nggak ada seperti itu berarti kan? Saat ini enggak. Cuman kalau misalkan bicara nanti 5 tahun lagi, misalkan video ini diputar, kata lu 1 periode doang gitu kan ya. Ya mungkin nanti ke depannya akan ada hal yang masih harus gua perjuangkan. Tapi kalau gua saat ini pemikirannya 1 periode cukup. Kalau gua pribadi, karena tadi bicara mengenai kaderisasi. Jadi keinget waktu Cindy Adam interview Bung Karno. Yang ditanya suksesor kan. Dia bilang dia saat ini gua nggak melihat ada suksesor. Nah mungkin mindset itu yang harus dirubah oleh orang-orang tua. Jadi harus percayakan lebih banyak lah ke anak-anak milenial ini. Karena anak milenial ini sekarang begini, di Indonesia mereka nggak dapat apa-apa, tapi di luar prestasi mereka luar biasa. Itu dia. Banyak. Dan diakui banyak orang. Nah kalau misalkan mereka difasilitasi di negara sendiri, gue yakin Indonesia akan jadi negara yang dalam tanda kutip asik untuk anak muda. Betul. Sekarang kan jadi nggak asik kan? Iya, asik-asik aja sih sebenarnya. Ya, maksudnya kalau disebut asik ya, tapi asik-asik aja. Betul. Nah di satu sisi gue juga sangat concern sama bahasa tadi Kang. Delivery yang disampaikan ke anak muda nggak bisa yang jadi kita harus betul. Nggak masuk ke mereka. Nah itu dia gagasan. Tetapi tadi dengan narasi yang untuk mereka. Betul. Tapi tetap ya pakai adat kita ke timur. Kenapa? Tepuk tangan. Mau tepuk tangan tapi kayaknya masih ngobrol jadi. Jadi di vibrate dia. Hanya getar aja. Iya, nggak enak mau motong gini ya. Nah, ada satu yang selalu disorot kalau seorang artis, apalagi masih aktif di dunia entertain, kemudian ke politik. Ada niat gak nanti mengurangin entertain atau masih nerima entertain sebagai job? Jujur sebenarnya setiap tokoh politik itu butuh exposure. Butuh kan? Iya. Itu butuh banget. Tinggal aja di aplikasi digedein exposure-nya. Bukan itu. Itu cahaya. Beda. Jadi gua sih berharap tetap bisa lah muncul sebulan sekali kalau misalkan berhasil memang duduk di parlemen. Seenggaknya untuk masih ada nih, gue masih ada nih gitu. Gunanya apa? Karena dengan gua muncul akhirnya orang bertanya, "Oke, lu muncul terus kerjaan lu di ini gimana?" gitu loh. Karena kan ini mewakili masyarakat. Iya. Gitu. Kalau misalkan nggak muncul sama sekali, mendem aja, nah terus berarti gue akan cenderung lebih banyak untuk bisa melakukan penyelewengan nanti di dalamnya. Karena gue ngerasa nggak diawasi. Gitu loh. Tapi emang kalau sebenarnya sih harusnya lu harus tahu bahwa ketika orang milih, lu tuh karena memilih lu sebagai artis. Nah, itu. Nggak boleh lu juga menghilangkan yang namanya keartisan lu seperti tetap bagi waktu aja. Tetap membagi waktu. Benar-benar. Dan kalau untuk exposure sih gampang sebenarnya untuk dapat raih exposure. Gimana tuh caranya? Gampang. Bikin aja adegan-adegan sure. Ya. Di expose kita. Di expose. Exposure. Nggak kepikiran loh. Bapak biasa gitu. Bapak nggak kepikiran yang ini. Kepikiran. Atau kita expose aja bayam, expose sayur. Expose sayur. Jokes-jokes gini tuh dari bacotnya Bapak. Iya benar. Kok nggak kepikiran ya? Iya. Jangan-jangan libido saya mulai turun. Aduh. Saya takutnya udah mulai turun libido saya. Iya. Ini gairah ini. Iya. Kayak Ariel dulu exposure-nya tinggi. Nah, iya. Aduh. Jadi tetap lu nggak boleh tinggalin itu karena mereka pengennya. Seenggaknya ada channel YouTube lah. Ya bisa. Seenggaknya bisa ada program di YoTV lah. Pasti kalau itu. Siap. Iya. Paling nggak diisi karena sama. kita butuh. Cocok. Tapi nggak usah harus takut. Ketika lu di DPR pun, lu pasti akan tetap mendapatkan yang namanya sorotan. Karena kan ada CCTV-nya, ada parlementaria di situ tuh juga. Iya. Walaupun itu yang nonton berapa orang tapi ada karena memang keharusan. Kalau enggak dananya nggak keluar. Tapi sebelum kita ke depan yang lebih panas nih, tapi flashback sedikit ke belakang. Ada turunan dari politikus nggak dari silsilah keluarga? Nggak ada. Bapak nggak ada. Lu seni sendiri itu turunannya dari siapa? Dari nyokap. Nyokap itu dulu apa? Itu dulu penari daerah di Batu Raja di penari Sumatera Selatan. Nah kalau bokap tuh memang dia wartawan udah.
reporter TVRI. Oh iya, berarti kalau wartawan kan dekat juga dengan... Ya betul, dekat dengan orang parlemen. politik lah ya waktu dulu. Dekat. Dan gue banyak dapat insight juga sedari kecil. Bokap kan sering nongkrongnya waktu itu di DPRD Provinsi Bengkulu karena bokap tugasnya di situ. Nah, waktu gue lagi sekolah dia ngasih tau lah, oh ini ketua DPRD itu yang begini, ini begini. Wah di dalam tuh begini-begini. Nah bokap bikin berita, nulis berita sendiri, VO-nya dia juga. Nah itu tugasnya dia setiap hari itu hampir begitu. Oke. Lu SMA di sana? SMA di Bengkulu. Oh di Bengkulu? Iya. Oh lu kuliah di? Kuliah tuh gue di 3 tempat Kang. Di Universitas Bengkulu, Fakultas sempat Hukum. dulu, Sempat, Fakultas Hukum. Terus Nggak lulus tapi lu? Nggak lulus karena pas semester kedua tes Akmil. Oh nyobain sempat. Akmil. Tes Akmil jadi udah nggak mau di ini. Bapak tes Bumil ya? Kalau Akmil mah pasangannya Tehmil dong. Ada AA, ada PT. Gitu. Oh, sempat ya? Sempat. Akhirnya karena ngerasa yakin banget bahwa masuk, udah deh kuliah dikesampingkan. Ternyata dua-duanya nggak selesai juga. Nggak selesai. Nah terus lu yang terakhir kuliah di mana? Terakhir itu di Lu hukum, Akmil, terus ambil kursus-kursus? Kursus. Kalau kursusnya cuma bahasa Inggris, cuman kalau misalkan kuliah lagi sempat di Budi Luhur. Oh di Budi Luhur. Ambil komunikasi dan itu di Petukangan tuh. Dan terus tapi ambil kelas malam. Kelas malam. Itu juga cuma 1 semester. Ya iyalah lu kelas. Nggak masuk kelas malam orang lain pada pulang lu masuk. Aduh. Satu orang. Karena di satu sisi sebenarnya waktu itu tuh gue nggak mau kuliah, gue maunya masuk ke kuliah yang kedinasan biar orang tua nggak bayarin gue. Soalnya gue tuh anak nomor 1. Ya ada tanggung jawab lah lu ya. Ada tanggung jawab karena kan. Adik lu berapa orang sih? 2 orang. Oh 2. Jadi yang waktu gue kuliah tuh adik gue berarti satu masih SMP, satu lagi masih SD. Jadi gue gimana caranya tuh mikir biar bokap konsentrasinya udah gue lepas, bener-bener lepas gitu. Makanya ketika udah bisa bayar duit sendiri, bayar kuliah sendiri pas di Budi Luhur, tiba-tiba kerjaan juga makin banyak. Duit dulu lah, udahlah gitu. Iya. Tapi lu tetap percaya ya bahwa jangan sampai bahwa ada orang-orang bahwa lu dengan tidak sekolah juga lu bisa sukses gitu kan? Itu kan salah satu faktor aja kan kalau menurut ya gue. itu makanya kata gue. Jadi Banyak sekolah orang itu tetap seperti itu. penting. Ilmu itu penting. penting. Begitu. Kan banyak orang sukses tapi nggak sekolah. Tapi lebih banyak lagi orang yang sukses karena sekolah. Iya, Jangan yang nggak suksesnya di blow up. Betul. Nah itu yang jadi permasalahan itu. Setuju Jangan gua sampai Karena terjadi sukses hal kan itu. sekolah kan memperbesar untuk peluang sukses. Iya betul. Ya, Jadi pokoknya sebenarnya salah satu yang membuat dia sukses itu adalah karena dia kerja keras. Karena kalau misalnya lu kerja keras, lu pasti mendapatkan kesuksesan secara materi ya. Iya. Ya itu. Iya. Itu kan kalau misalnya lu siapapun juga lu mau orang soleh, lu mau orang yang tapi ketika dia kerja keras mah lu dapet aja itu. Cuman si uang hasilnya itu rezekinya itu itu tuh jadi rezekinya itu yang bermanfaat atau enggak begitu aja balik lagi. Bahkan pernah dengar ceritanya dia tuh ngerintisnya itu sampai bacang dibagi 2 apa? Bukan ini. Bacang dibagi 2. Minum dulu. Kuning nggak apa-apa kan? Lu di Jakarta tahun berapa sih? Lah. Pokoknya nggak mau kuningnya. Nggak apa-apa dong. Kuning nggak apa. Karena kita nggak punya gelas hijau ya. Nggak ada gelas hijau. Ada gelas hijau. Justru kita jangan sampai terpecah belah oleh warna. Oh iya, jangan. Iya betul. Jangan. Karena kan tujuannya tetap satu, Indonesia. Woi, mantap. Siap. Gitu. Iya dah. Jadi kalau gua tuh kan lahir di Jakarta, Kang. Tahun 89. Umur 5 tahun, bokap tugas ke Palembang, pindah. Nah, balik lagi ke sini tuh 2008. Jadi model waktu itu. Oh, lu pernah jadi model? Badan lu nggak? Ya nggak segini dulu, gitu. Lu mah Ya. nggak bisa jadi model. Iya, maksud juga. Iya. Enggak, arah anda ke sana kan, arah Enggak, Anda. maksud gua kaget aja. Model apaan ini kita? Dulu nggak segini. Iya, dulu nggak segini. Ya kira model torrent apa? Nih, ada gambar penguin. Torrent banget warna orange. Warna orange. Bener. Aduh. Jadi Terus gua 2008. Lu gabung di sebuah agensi. Jatuhnya bukan agensi juga. Jadi waktu itu almarhum Mas Ramli itu bikin pemilihan model Indonesia. Lu masih ketemu sama Ramli? Wah. Ramli. Bapak ketemu rampok ya? Ramli ya? Ramli itu adalah almarhum itu lah orang tokohnya peragawan lah kalau zaman dulu tuh. Batik ya, Sebelum disebut model. Konsen di batik kan? Banyak juga kalau Ramli sih. Sebelumnya yang di Ramli Indonesia, yang di Amerikanya
Rambo. Wah, pas di Indonesia Ramzi. Iya, gitu. Nah, jadi pas lagi model kan gua ngerasa model itu kan tinggi gua kan cuma 184. Nah, banyak Kok model-model cuman 184 Tinggi lah, cuman. tinggi. soalnya yang biasa dipakai model oleh desainer-desainer itu tingginya 185 ke atas biasanya. Iya, oke. Demand untuk model cowok itu lebih tinggi karena Paula aja dulu kan gua sempat beberapa kali jalan bareng Paula. Paula kan tinggi 183. Gitu. Paula jadi, Rossi. Paulanya si Verhoeven. Baim. Verhoeven. Oh, Verhoeven. Verhoeven. Oh. Iya, gitu. Nah, jadi gua coba untuk gua casting sana sini. Akhirnya dapet lah lokasi syuting di Cibubur, Kang. Waktu itu gua tinggal sama Om di Geraha Raya Bintaro. Oh. Nah, tinggal di Lumayan situ. jauh tuh. Lumayan jauh. Naik bis lah. Pokoknya selesai syuting dari Cibubur sampai ke UKI, uang gua tuh tinggal 7.000 apa 8.000 gua lupa. Pokoknya bis itu harganya 3.000 kalau nggak salah sampai ke pinggir tol yang di Cawang. apa tuh? Bukan, pinggir tol yang arah ke BSD tuh. Cipali. Oh. Iya. Cipali jauh banget. Cipali ke sono. Kan gini Pak, jauh. Kan ini Bukan jauh Pondok Pak. Aren juga. Ya di situlah, dekat-dekat situlah. Veteran. Dekat bukan veteran. Jadi yang masuk tol Bis. Kebun sana lagi? Iya, Gini itu ya. Bapak Veteran ya? Sherlock aja, Bapak Ulu Sherlock. Jami. Ulu Jami. Iya. Oke. Iya. Jadi dekat situ gua turun baru naik ojek. Nah, pokoknya gua tuh udah ngira-ngira. Gua tuh cuma punya spend Rp1.000 untuk beli makanan. Oke. Dan gue lapar banget waktu itu sore dari UKI naiknya kan. Adalah tukang lontong yang jualan kelontong gitu kan. Iya. Terus dia bilang lontong gitu kan. Terus gue udah nyodorin duit 1.000 nih sambil bilang ke abangnya, "Bang, lontong berapa?" Tapi sambil nyodorin duit 1.500 deh. Oke, nggak jadi bang, gitu kan. Udah, masukin lagi ke kantong. Nggak lama abangnya balik lagi. Udah nih 1.000 aja nggak apa-apa. Gitu dikasih. Oh, sama dia, sama si abangnya. Terus gua makan pelan-pelan, Pas lu lihat abangnya ternyata Baim Wong. Wah, bukan. Dulu nggak ada. Dulu belum ada. Kirain gua tiba-tiba Baim Wong. Langsung dikasih lu. Pas gua lihat ke belakang, ternyata siapa? Set. Wih, Putra Siregar. Jadi gua pelan-pelan makannya. Bukan karena pelan-pelan karena terharu, bukan. Karena gua nggak ada duit lagi buat beli minum. Jadi sambil makan pelan-pelan, gua sambil nelen ludah sendiri. Gitu, biar nggak aus. Tapi lu masih inget tuh sama si bapak yang itunya, wajah-wajahnya kayak gitu? Sebenarnya gua mau reveal sekarang. Bapak yang waktu itu ngasih adalah beliau. Luar biasa. Waktu itu saya lagi ngamar, Pak. Nyamar. Nyamar. Nggak nyamar. Masa tukang lontong berani check in? Oke, ini maju politik. Ya, Keluarga pasti diajak ngobrol dong. diajak ngobrol dan Oke. Yang diajakin pertama istri lah pasti ya. Istri. Terus minta restu sama orang tua? Iya, orang tua langsung minta restu sama orang tua dan alhamdulillahnya entah kenapa di tahun-tahun sebelum itu orang tua bilang nanti dulu lah. Oke. Oh, iya, Masih iya, terlalu iya, muda, betul. nanti dulu lah. Tahun ini tuh ya udah bismillah nak maju nak. Gitu nggak tahu kenapa udah. Istri oke langsung. Karena istri juga nanggung resiko, Kong. Begitu menjadi seorang pejabat publik, dia juga akan disorot gitu. Jadi istri juga langsung oke. Agak berat waktu itu. Yang mengokei langsung itu adalah orang tua. Istri itu udah ke belakang-belakang ini baru oke. Karena repot juga, kadang gini ya, kalau sebagai istri apalagi sudah jadi entertain sukses tuh, barang-barang misal tas nih, yang apa, begitu nanti ini jadi pejabat publik gitu, mikir-mikir juga nih mau posting, mau bawa itu. Iya emang begitu. Jadi Sebenarnya yang paling tapi dia resikonya. kayaknya pengalaman banget. Lu kayak simpenan pejabat lu ya. Dia disimpan. Pejabat mana yang mau nyimpan ini? Maksudnya nggak di kemana-mana, dikandangin. Disimpan tuh kan dikandangin juga bisa. Iya. Aduh, tapi kayaknya itu ada pemahaman yang salah sebenarnya. Iya, gimana Menurut gua iya. menurut gua ya lebih baik dihentikan aktivitasnya, nggak usah beli barang-barang mahal sekalian daripada nyembunyiin, bener nggak? Oh, mantap. Oh iya betul. Iya. Kalau nyembunyiin jatuhnya kan Betul. lu membohongi percaya rakyat banget. kan? Dan Oke. kalau memang lu ada duit di luar dari hasil atau hasilnya benar-benar murni, insya Allah halal tuh duitnya, beli aja nggak masalah. Iya. Ketika misalkan nanti ada yang mau ngecek keuangan, ya cek aja silakan. Sesuai dengan kemampuan. Iya. Tapi kan rata-rata orang jadi akhirnya sampai kasarnya mau bisa sampai pinjol hanya untuk dia memperlihatkan bagaimana eksistensi dia di dunia medsos. Iya, benar-benar. Ini baru-baru ini juga ada tuh yang dari Cianjur.
dia itu PDAM apa ya, dia pokoknya itu salah satunya yang si ibu-ibu lah yang cantik juga lah dia gitu, nyanyi-nyanyi tapi pakai duit di pinggir-pinggirannya itu. Sekarang diburu sama wartawan, dia ngilang-ngilang terus tuh, belum ada tuh. Ya karena memang dia selalu pengen eksis. Nah itu maksudnya, kadang-kadang tuh gini, yang mungkin dilupakan oleh semua orang adalah, tapi nggak apa-apa ya gue ngomong begini ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini obrolan belakang kamera. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Jadi kita belum tentu tayang kok. Terus. Jangan dong. Harus saya. Harus saya dong. Kesian soalnya. Kita kan soalnya duit udah masuk, nggak enak. Ini kan kita obrolannya kan karena kasih tayang. Iya, kasih sayang. Kasih sayang. Apa? Iya. Nggak, sebenarnya gini, mungkin yang harus ya mudah-mudahan ada yang oke juga, walaupun bodo amat kalau ada yang kontra. Kita tuh sebagai manusia kadang lupa bahwa kita tuh hamba. Semua ini titipan. Iya, pinjaman. Nah, pinjaman. Nah, kalau udah ada di titik nol itu, tapi gue belum ada di titik itu ya. Tapi orang-orang yang sudah ada di titik itu bilangnya begini, uang itu daun aja. Iya. Gitu. Buat apa gitu. Dulu jujur sebenarnya gue kemana-mana, namanya gengsi kan, artis masih muda gitu. Wah, sampai nyicil segala macam mau mobil kayak gimana gitu, mobil sport, mobil apa 2 pintu, yang Rubicon segala macam. Beli karena memang ya itu tongkrongan gue pengen gitu. memperlihatkan, wajar. Wajar itu wajar. Iya, itu kan maksudnya pride juga gitu. Tapi akhirnya Rubicon kan Honda dong kalau Fred sih. wah, Fred, itu Fred. Lo barusan kata Fred juga, berarti Honda dong. Kan gue bukan orang Sunda, jadi pakai P. Nah, sejak mulai dari mungkin setahunan yang lalu lah gitu, gue berusaha untuk mematikan diri gue. Jadi gue untuk pakai ya udah, yang penting fungsi aja. Ya iyalah. Yang fungsi dan gue suka gitu. Sampai kapan lu nggak akan mengejar hal tersebut? karena nggak akan bisa. Karena pekerjaan lu tuh artis, cuman kan rada-rada kalau misalnya lu kalau udah gabung seperti itu supaya pengen diakui eksistensi, lu jadi ngikut-ngikut hal tersebut. Padahal orang yang ini mah biasa aja. Orang dihargai karena sikapnya. Selama lu baik menghargai orang lain, kapan lu nggak punya apa-apa juga, lu pasti tetap Tapi dihina. alhamdulillah Kang, akhirnya ke filter. Gimana kira? Ntar dulu. Pokoknya kalau dengerin dia ngomong, jangan ditepuk tangannya sebelum terakhir, ya. Tapi Oke, gua ambil. prinsip yang terakhir Benar, emang mantep benar. banget. Benar. Yang penting fungsi aja. Iya. Ya kan? Dan gua suka. Dan yang penting gua gua suka. Iya. Itu prinsip itu saya terapkan nyari istri kemarin juga gitu. Yang penting fungsi aja. Dan gua suka. Dan itu kan lu suka juga. Iya, yang Iya, penting kalau fungsi itu. Iya, gitu bukan kan, karena Pak. nafsu Tapi yang lain. ada satu hal yang nggak setuju gitu. Tapi yang lain juga bisa difungsikan sebenarnya. Bisa. Ya itu misalnya kalau lu cuma nyari fungsi aja, lu bisa nyari beberapa fungsi kalau begitu. maksudnya. Lu nyari istri, Iya. iya kan yang istri yang pertama fungsi juga, istri kedua emang nggak berfungsi, fungsi juga. Fungsi juga ada fungsinya. Iya. Ada fungsinya. Cuman masa suka atau tidak. Nah, itu bener. Tapi ada yang sedikit agak nggak setuju dia bahwasanya prinsip bahwa semuanya ini adalah titipan. Nggak semua titipan. Ada yang Enggak. titip PDI, ada yang titip P3, tidak semua titipan. Lah lu harus ngerti. Iya juga sih. Iya kan? Titipan semakin terdepan. Titipan pilih nomor 8. Loh, PKS loh. PKS loh berarti gimana? Iklan yang pan milihnya PKS. Aduh. Nih, politik makin memanas. Kandidat Sebenarnya mulai masih enak lah. Ya masih enak, nggak tidak seperti 2019. Iya, betul. Itu tensinya tinggi banget. Sekarang ini tuh lebih slow aja. lebih kursi. Dan pergerakan cair. Chair. Oh, Chair. chair. Chair, ya. Kursi chair. ya. Iya. And chair ya. Iya. And chair. Dasi dan kursi ya. Iya. Iya. Apa? Gua mah nggak. Dasian kursi. Laki-laki. Udah, tolong artikan sendiri saja. Laki-laki kursi merah kalau gua Apa, mah. Pak? Man chair red. Dibandingin tie and chair ya. Pergerakan capres, ada yang mendekati ini, ngundang ini bergerak sini. Nah, kalau menurut Gilang sendiri sebagai ya masih mewakili milenial lah. Gen Z milenial ini akan mencari sosok yang bagaimana menurut? Kita akan mencari sosok nih ya, kalau menurut gue sebagai generasi milenial mencari Pemimpin sosok, nih, 2024. Yang punya ini aja, yang punya ide, yang punya gagasan, makanya gimana caranya harus sering-sering muncul, berdebat. Jadi biar kita tahu gagasannya gimana. Kalaupun salah, ya sudah perbaiki nanti di debat-debat berikutnya. Karena generasi milenial ini kritisnya minta ampun. Betul. Kalau misalkan cuman ada di katakanlah misalkan
sosial media atau gimana. Terus orang udah pada pinter, udah pada tahu gitu loh. Iya, majang fotonya si ini, majang fotonya bersama si ini. Makanya jujur, di satu sisi sebetulnya kalau bicara soal presiden, gua tuh bener-bener pengen banget debatnya tuh sampai kalau bisa sampai ke tulang-tulangnya. Kalau bisa yang jadi moderatornya itu nggak cuma dari orang-orang senior, tapi ada Gen Z juga. Iya, mewakili lah. Iya, kalau nggak kan mati, kalau lampu mati gimana nggak ada Gen Z? Gen Z. Itu Gen Z. Itu Gen Z. Terus berisik lagi kan itu kan. Di belakang Di lagi. belakang lagi. Iya bener lagi. Mbak, merokok di Gen Z panas banget. Nih, jadi benar. Tidak melihat sosok, tapi ide dan gagasan. Bukan hanya itu. Yang kita berharap ketiga presiden nanti tuh capres di sini tuh mau jujur. Karena apa? Mereka nanti akan cari rekam jejak setelah melihat ide-idenya seperti itu. Dan yang paling minim di kita itu adalah, tahu nggak lu, sosok yang menjadi apa ya namanya tuh figur, role model. Dan lu bisa beda antara orang-orang yang hidup dengan keluarga yang harmonis dengan yang tidak, itu akan punya pengaruh terhadap juga betul. Kalau sih simpel keputusan-keputusannya. aja, Indonesia itu luas, banyak pelosok. Kita tahu kemarin Pak Jokowi sepak terjangnya kemana-mana, ke pelosok, besoknya ke sini. Saya hanya melihat yang akan bisa melakukan seperti itu. Sana ke sini, yang itu kan butuh fisik, ya kan? Butuh fisik, itu nggak bisa dipungkirin. Kalau gue bilang ya Kang ya, sebenarnya yang kita butuhkan sekarang itu adalah, dan mungkin sekarang udah nggak kelihatan, itu negarawan. Iya, negarawan. Itu maksud gue. Jadi yang benar-benar dia pemikirannya semua, energinya segala macam untuk negara. Betul. Dan itu kalau misalnya, itu tadi dari sebuah keluarga yang harmonis itu, dia tahu tujuan dari seorang kepala keluarganya yang akan jadi mewakafkan si ayah atau si suami itu untuk diberikan kepada masyarakat untuk lebih kebaikan yang lebih banyak seperti itu. Bapak kalau lihat ngomong kayak Bapak nari ya gitu. Enggak. Kayak tenaga dalam gitu Bapak ya. Kalau ngomongnya. Saya kayak Adi Memes. Adi MS, tapi istrinya Memes iya. Cuman itu enggak lumrahnya Adi MS. MS-nya tuh Memes. Enggak, MS-nya Kak Ban. MS Kaban. Apa kabar? Apa kabar? Nih, Gilang. Ya. Ini kamera buat lu. Oke, makasih banyak. Ambil bungkus ini. Bukan. Pesan buat anak muda, dapil pemilih. Lu dapil Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dapil Jakarta Timur. Urut udah keluar belum ya? Udah. Nih silakan. Ini tempat lu. Oke, buat warga Jakarta Timur, terutama untuk Gen Z, silahkan kalau misalkan nanti mau memilih siapapun terserah. Pesan gue cuma satu, nanti gue sih pengen banget lu pilih. Gue pengen banget lu pilih supaya gue bisa mewakili aspirasi kalian semua dan juga gue bisa menjalankan visi dan misi gue yang tadi sudah gue jelaskan. Nah, tapi gue mohon banget, ketika kalian sebelum memilih, kalian sertakan Tuhan. Untuk yang Islam silakan istiqoroh dulu. Kalau misalkan nanti ternyata nggak keluar muka gue atau arahnya nggak ke gue nggak masalah. Karena kalau gue terpilih gue senang, nggak terpilih gue tidak ada masalah. Karena berarti Allah yang berkehendak. Betul. Kalau memang seharusnya lu harus terpilih, lu pasti terpilih. Yes. Tetapi ketika lu terpilih, lu tuh harus yakin bahwa itu adalah sebuah amanah. Dan orang yang memegang beban amanah itu berat. Moga-moga gue sih selalu memberikan yang namanya doa supaya lu diberikan kekuatan untuk mendapatkan yang namanya menjalankan amanah ke amin. Oke, baik, acara selanjutnya kita Serius banget. Tapi benar ini nasihat. Bapak dari konstituen Jakarta Timur mau minta dikunjungin siapa, Pak? Saya sih pengennya yang datang tuh menghibur. Ketemu siapa, Iwan Pak? Fals. Oke. Iwan Fals. Baik, Iwan Fals sebentar lagi datang. Oh, udah Pak. datang? Iya nih, Pak. Silakan, Pak. Ribuan kilo jalan yang ku tempuh lewat Kalimalang untuk bertemu dirimu. Kalimalang kan Jakarta Timur. Iya benar. Mantap. Jakarta Timur.